Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pangroso. Gudangnya cara menembus dimensi lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini kita akan melanjutkan kegiatan yang kemarin silo bareng. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita sharing dan pada malam hari ini kita sudah ditemani kameramen kita Mas Fuad. Ya. Selamat malam sedulur silo bareng. Ya, nanti kita akan ibarat menguak kisah-kisah Mas Fuad dari mulai mengenal hal-hal mistis gitu kan. Kita kuat, kita sharingkan, dan mungkin nanti kita akan jelaskan apa itu. Dan mungkin langsung saja kita ke Mas Fuadnya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad, biasanya dipanggil Fuad. Untuk perjalanan sampai saat ini ya. Iya. Kalau untuk pengalaman mistis, mungkin sejak masih TK mungkin Mas. Oh, masih TK atau mungkin kelas 1 atau 2 SD, tepatnya kurang lupa saya. Itu Tapi pengalaman bagaimana Mas? Waktu itu di rumah sih Mas. Di rumah itu kan banyak. Di rumah saya itu dulu ketika saya kecil itu sering ada eksistensi atau gangguan-gangguan seperti itu gitu ya. Misalnya ketika saya dan adik atau sama orang tua lagi nyantai, misal tiba-tiba ada sekelebatan gitu ya. Kadang di balik pintu itu seperti ada orang yang menengok, seperti itu, seperti muka kelihatan gitu ya. Terus kalau cerita dari orang tua dulu juga sempat ada ustadz yang ke rumah membersihkan. Oh, berat sudah minta tolong ustadz untuk diruat gitu ya. Ya. Sampai seperti itu. Dan banyak cerita-ceritanya juga sih kalau dari yang dulu yang dimintain tolong itu sih Mas. Oh, berarti bukan cuma satu ustadz ya yang dimintain tolong itu? Sepertinya ada beberapa. Kemudian kalau dari tetangga juga ngomentarin gitu. Ada yang kalau misal pas main terus cerita, aku kemarin diliatin ini di rumah saya gitu. Di rumah saya itu. Terus ada yang takut juga. Dan kalau untuk yang lain sih mungkin pas waktu itu kalau misal di belakang itu awalnya menakutkan. Di belakang rumah Mas? Ya. Sama malam itu kan kalau mau ke kamar mandi minta diantar sama orang tua. Terus kadang-kadang adik itu juga sering lihat penampakan itu juga sih Mas. Oh, adik sampean itu ya? Adik saya ceritanya seperti itu. Terus banyak sih Mas sebetulnya kalau di rumah itu Mas. Terus suasananya juga kayak serem. Terus orang tua juga dulu itu sering marah, sering. Oh, dulunya itu ya. Terus sempat kalau saya sendiri mengalami itu, yaitu sih yang tadi pas lagi nyantai sama keluarga, terus tiba-tiba di balik pintu itu ada kepala yang kayak ada sekelebatan gitu ya. Terus sempat pas saya tidur di lantai itu, terus di ruang sebelah itu ada suara-suara. Dengar suara-suara juga ya Mas? Ada suara-suara juga. Waktu itu sih suara komputer itu Mas. Suara orang lagi ngetik. Itu suara itu jelas banget, terdengar jelas banget. Pas kok subuh-subuh kok sebelum subuh itu Mas, ada yang ngetik. Ngetik. Tak kira kan adik saya, kadang kan adik suka kalau malam ngetik gitu ya. Pas tak tengok nggak ada orang ya. Terus saya tidur lagi. Kok setelah itu ada suara lagi orang ngetik di situ, dan itu jelas banget sih. Sampai berapa kali saya bangun saya tengok itu nggak ada siapa. Nah, dan untuk gangguan-gangguan seperti itu sampean alami sampai kapan Mas itu?
yang sampean alami? Kalau itu persisnya saya kurang tahu juga sih mas. Mungkin ketika, soalnya setelah SD itu kan Ya. sampai kelas 6 SD, setelah lulus itu saya sudah nggak di situ, saya tinggal sama Simba. Oh, berarti pengalaman itu waktu sampean ya SD itu ya? Iya, dari Dari SD. kecil sih, mungkin dari TK itu sih mas. Mulai gitu ya. Dari TK kebetulan lulus SD saya ikut sama Simba. Hmm. Jadi kalau Simba saya itu rumahnya ya sama-sama di Klaten juga, tapi beda kecamatan, di Cawas. Nah, kalau di rumah Simba itu gimana pengalaman sampean yang sampean rasakan itu gimana? Kalau di rumah Simba, walaupun mungkin apa ya rumahnya masih Pedalaman gitu. ya masih di desa lah. Desa. Cuma kalau untuk di rumah sendiri itu sepertinya nggak ada sih mas. Cuma cerita-cerita aja kalau misal di malam apa itu tiba-tiba ada suara Yang gamelan di mananya Mas? Di rumah di Simba? pas di rumah Oh. Simba itu, tapi bukan di tempat itu sih, tapi di Di lain. di dekat daerah sana. Terus yang sampean alami kalau di rumah Simba itu seperti apa gitu? Kalau di rumah Simba apa ya, dulu Nggak pernah hal ada mistis itu. gitu apa? Dari saya kelas 1 SMP itu sampai kelas 2 itu nggak ada pengalaman sih, mungkin cuma cerita-cerita orang, Cerita gitu ya cerita dari Simba. Dan di sana juga nggak, untuk bab kemistisan itu juga nggak, jarang dibahas juga. Oh, Mas. yang pas sama Simba itu. Cuma diceritain kalau di desa sebelah itu kalau malam kadang itu ada suara gamelan. Oh Nah ya. itu kalau ceritanya dulu itu bukan dari orang, tapi dari alam sebelah lah, seperti itu. Oh ya. Kalau untuk yang di rumah nggak ada sih, cuma yang di Klaten itu, yang di rumah orang Pas tua di itu. rumah orang tua itu ya yang banyak sekali Iya. eksistensi gitu. Nah dari itu sampai pengalaman selanjutnya jenengan pengalaman Oh, iya. mistisnya gitu kan? Kalau setelah itu dari masih SMP sampai mungkin SMK, sampai lulus 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 ya? SMK sampai kerja itu sepertinya nggak ada Nggak ada pengalaman. pengalaman Nah, atau sampai kerja ya mungkin 2 atau 3 tahun lah, itu nggak ada sama sekali pengalaman sih. oh ya di bab itu ya. Di bab itu. Kemudian baru setelah banyak saya kenal sama seorang cewek lah, ya. yang itu mau saya seriusin juga selama masa perkenalan lah. Ya. Cowok kan ya, kalau anak muda jangan pacaran lah. Ya, Nah, itu pacaran gitu. baru mulai merasakan sih, atau mengalami kejadian atau pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis seperti itu. Oh, ibarat sudah mulai apa ya, Mas? Datang lagi gitu. Oh. Seperti apa itu, Mas? Nah, itu kalau untuk keseharian saya kan biasanya cuma ya kerja, terus main, paling ya main HP, internetan ya. Terus ketika mulai setelah perkenalan itu kan mulai masuk ke jenjang yang lebih serius, Mas, yang Oh ya. menikah itu. Nah, itu ada ibaratnya kan ada ujian lah, ada masalah. Nah, kalau yang dulu itu sempet dulu cerita dari, kalau yang sekarang udah jadi istri saya, Mas. Oh ya. Nah, dulu cerita katanya ya itu kan saya ada hubungan terus agak renggang. Nah, terus yang sama siapa? Yang sama istri? ya, sama istri ini Yang sekarang ya. dulu sempat renggang terus baik. Nah, terus dia cerita katanya kemarin ada orang yang nggak suka sama hubungan kita. Terus, Oh ya. Kata istri. Oh cerita ya. istri Cerita dulu ya. Ada orang yang nggak suka sama hubungan kita, terus ya itu sih mantan pacarnya lah.
Oh, mantan pacar si istri. Oh ya, itu katanya itu nggak suka, terus mau pisah gitu ya. Terus apa pengalaman mistis yang sampean? Nah setelah itu kan apa ya, saya juga curhat lah ke temen lah. Oh ya, ada yang bisa ngasih masukan atau apa, yang punya pengalaman di situ kan. Kebetulan saya punya teman juga di satu kerjaan. Ya saya cerita, Pak, ini saya ada masalah. Oh, masalah bang, ini masalah sama cewek. Cerita karena sampean mendengar cerita dari istri itu kalau ada yang ya, bisa itu. Ya. Soalnya saya melihat teman saya ini kan sering cerita-cerita juga masalah mistis. Masalah mistis. Oh, jadi jenengan cerita ke temennya. Jadi saya cerita ke situ masalahnya gimana gitu ya. Terus ya saya cerita, Pak, ini ada masalah sama ini. Terus saya juga menyampaikan juga, ini kemarin ada info kalau ada orang yang nggak suka sama terus sama teman saya itu, oh ya udah nanti tak ajak ketemuan lah atau tak sama temanku yang lebih paham lah. Oh, jadi diajak ke temannya, diarahkan ya. Atau nanti biar temanku yang kesini nyamperin kamu. Akhirnya oh ya saya ngikut aja waktu itu. Nah sebelum saya cerita ke teman itu kan, saya juga sempat browsing juga mas di YouTube. Waktu itu ada semacam pengajian atau apa yang lebih ke masalah kegaiban gitu. Yang dakwahnya kan yang unik lah pokoknya jin atau jadi saya mungkin temennya teman saya itu seperti itu Ustadz. Saya yang ikut-ikut aja, percaya aja. Akhirnya ya nggak lama dari itu, mungkin sehari atau 2 hari saya ketemu sama orangnya itu. Terus ya ngobrol-ngobrol, Pak, Mas ada masalah saya sama pacar saya atau sama cewek saya. Terus akhirnya orangnya itu ya diam, terus oh ya ini benar ya, jadi dia mengiyakan cerita jenengan. Terus dia juga bilang, ini masalahmu berat banget, saya nggak sanggup. Terus akhirnya dia ngasih tawaran kalau mau besok malam minggu ke tempat guru saya. Oh, jenengan dialihkan lagi nih ya ke gurunya. Nah itu tempatnya di dekat Borobudur. Oh, di Magelang ya mas. Akhirnya ya. Yang jenengan ke sana berarti. Iya. Itu akhirnya oh ya saya ikut aja lah. Terus yang penting ya dibantu. Akhirnya ya saya nunggu hari itu, akhirnya sudah malam minggu ketemu, saya dihampiri di sini lah, dijemput lah, dijemput bareng. Itu malam-malam hujan-hujan juga, terus diajak ke temennya, ngampiri temennya lagi. Akhirnya kesana rame-rame bareng-bareng, ada 3 orang kalau nggak salah. Yang ke tempat gurunya yang tadi yang di Magelang itu. Akhirnya sampai sana ya agak kaget juga loh, kok tempatnya kok aneh. Anehnya bagaimana itu mas? Anehnya itu saya kira kan di majelis atau di mungkin tempat pengajian atau mungkin kayak rumah ustaz begitu. Ternyata di sana itu ya di rumah sih, di kayak semacam perumahan itu mas, yang kompleks. Kompleks perumahan ya. Nah itu di teras yang besar itu. Ibarat ada pendoponya. Ada pendoponya. Nah itu pas saya sampai situ itu belum terlalu banyak orang, masih sedikit lah. Cuman kelompok sampean aja yang di sana. Terus moga mas, saya diaturkan untuk duduk dulu lah sambil tunggu. Terus saya dikasih kisi-kisi atau mas nanti pas ketemu guru saya bilang aja mau konsultasi jodoh. Saya diarahkan gitu. Oh ya mas. Akhirnya mulai datang orang ke situ kan, terus banyak yang ke sana itu. Banyak gitu mas.
banyak banget, dan itu katanya dari mana-mana itu memang kesana gitu ya. kesana. Nah akhirnya gurunya kan keluar, terus tiba-tiba ya itu ada kayak media-media untuk ritual lah seperti itu. Oh iya, yang dibawa gurunya itu. Ada sama yang disiapin yang di situ juga sih mas, yang mungkin yang batu-batu kan ada itu, ada baskom yang besar itu isinya di dalamnya ya yang nyiapin gitu ya. Ada air, terus ada kembang macam-macam, terus ada api yang menyala, terus Oh iya. ada apa ya, kayak pedang itu mas, pedang atau parang itu. Nah itu banyak banget sih dari besi itu. Ya itu sih, mungkin itu sih mas yang media-medianya. Akhirnya saya dikasih tahu lagi sama teman saya itu yang ngajakin ke sana, kamu diam aja, wis di sini pokoknya aman. Oh Terus saya iya. juga dikasih arahan, ini nanti yang lain biarin aja seperti itu, kamu nggak usah ikut-ikut, yang penting kamu duduk aja di sini aman pokoknya. Dan ini juga nggak menyalahi agama lah. Oh iya. Di ayam-ayam Iya. seperti itu. Oh ya mas, walaupun agak ekstrim juga sih mas kayaknya di sana itu. Jadi ritualnya itu besi itu dipanasin Iya. sampai Merah. itu merah sampai pokoknya menyala itu, terus diaduk-adukkan ke kembang itu, Kembang. yang di baskom yang ada airnya itu, terus lagi terus ditempelnya di lidah Oh. yang ada di sana itu. Terus saya kan juga bingung loh kok seperti itu. Saya dikasih tahu lagi nggak apa-apa, itu apa ya istilahnya, membersihkan. Oh iya. Membersihkan atau Ruat lah gitu ya mas. tapi saya dibilangnya ini cara barulah untuk tayamum seperti itu. Ya. Oh ya, kalau udah ada kata tayamum, Tayamum. saya juga nggak bisa. Oh iya, Iya aja ya. iyain aja nggak. Oh, cuma saya juga emang ada yang, tapi ya cuma kebingungan saya Kebingungan waktu gitu. itu. Nggak apa-apa, ini tayamum cuma beda metode atau beda cara aja menggunakan apa ya, Media itu ya. media ini. Kayak besi gitu. Nah setelah itu selesai, mereka itu terus air yang di baskom tadi yang ada Bunga-bunganya itu dituangkan ke gelas-gelas. Oh. Nah, akhirnya gelas yang udah dikasih air itu sama bunganya itu dikasihkan ke yang ada, yang hadir di situ mas. Dikasih minum mas. Dikasih minum itu satu gelas itu. Terus mungkin waktu itu didoain dulu atau gimana, soalnya pakai bahasa Jawa sih mas. Jawa ya. Jawa yang dalam ibaratnya. Jadi saya nggak Matanya itu ya. terus Lah jenengan juga minum itu. iya mas, awalnya tuh saya agak ragu sih Oh, sebenarnya. iya. Cuma terus dikasih tahu lagi sama teman saya itu nanti diminum, nanti apa ya, sisanya tak kasih, nanti tak mintakan lagi buat si Si cewekmu, calonnya jenengan itu. Ya, ini buat membersihkan. Oh iya. Soalnya ya itu sih, saya cerita itu tadi ya, konsultasi itu kan, oh kayak itu cewekmu diguna-guna Iya. sama orang kan. Nah, sana kan juga mengiyakan seperti itu. Akhirnya walaupun saya juga ragu mau minum atau enggak kan, aduh ini kok saya belum pernah minum seperti itu mas. Ya minum aja ya. Akhirnya ya di dalam hati saya kan menolak, tapi ya Mau gimana lagi kan? lagi saya juga nggak bisa. Iya, Kalau iya. mau pergi dari situ Iya. juga nggak bisa nih mas. Soalnya Akhirnya udah di kondisi di dalam itu ya, nggak enak juga. Semrawut lah. akhirnya ya dengan keterpaksaan itu dan aduh gimana ya bahasanya, saya ya intinya nggak meyakini itu dan saya menolak menerima ini. Cuma ya Minum untuk, gitu ya. untuk menjaga perasaan teman saya juga, saya akhirnya saya minum. Itu ada kembangnya mas. Ada kembangnya mas.
Kembangnya itu dimakan apa enggak itu? Oh ya, itu mungkin ada yang diminum juga, dimakan juga, tapi saya dikasih tahu teman saya bunganya nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Oh Cuma ya, diminum aja. airnya itu aja. Sedikit juga nggak apa-apa. Makanya saya minum, dan saya disuruh nunggu dulu, nanti cerita sama guru saya, bilang mau konsultasi. Oh, baru konsultasi ke gurunya itu. Nah, di waktu menunggu itu kan saya juga nonton, pas gurunya itu juga menerima pasien-pasien juga, Pasien tamu-tamu gitu ya. dari penonton dari mana-mana sih, dari banyak lah pokoknya. Berarti sejenis apa ya, praktek ya di sana gitu ya? Ya praktik Mas, ada yang ibu-ibu ya masih, ya udah agak tua juga sih, itu bawa anaknya masih sekolah. Anaknya itu katanya nggak sadar atau gimana itu dulunya, terus dibawa ke situ, terus ibunya cerita kalau ini udah ada peningkatan. Oh, minta di anu lagi. Oh, biar lebih Terus saya juga waktu itu sambil ngobrol-ngobrol sama teman saya juga, terus diceritain, di sana, ya. Ini ada ibu ini, ada ini. Oh, dikenalin ke pasien-pasiennya. Dikasih tahu ini dulu sampai sini masalahnya ini banyak banget, terus hampir celakai orang. Terus nah, semenjak ngikut di sini apa ya, ada dikasih tahu kan sih Mas, kalau mengikuti ini nanti kalau ada orang yang mencelakai kita itu bakal celaka sendiri. Oh ya. Dari situ saya aduh kok serem jadinya malah. Awalnya udah serem, terus dikasih tahu itu tambah serem lah. Aduh, akhirnya ya udahlah, udah terlanjur di situ juga kan. Saya ngikutin aja yang di sana gitu ya. sama temen kan. Akhirnya ya dengar cerita-cerita sampai akhirnya udah tamu-tamu itu udah dilayani semua, akhirnya tinggal saya yang belum. Nah, terus monggo Mas. Nah, itu saya ya cuma berapa kata sih saya ngobrol sama bapaknya, itu cuma bilang sama gurunya itu ya, konsultasi gitu ya. Nah, sebelum itu saya dikasih itu Mas, dikasih kertas sama bolpen, disuruh apa ya, nulis nama saya sama nama calonnya itu. Ini ditulis namamu sama calonmu, nanti dikasihkan ke bapak ini. Oh. Akhirnya saya kasihkan itu kertasnya, terus apa ya saya cuma cerita sekilas saja, terus bapaknya bilang oh ya ditunggu dulu. Akhirnya bapaknya masuk ke dalam. Oh, masuk ke dalam. Mungkin apa ya, ritual atau apa saya kurang tahu juga. Oh ya ditunggu dulu sebentar, saya tak masuk. Nah, saya tunggu, pas keluar ya itu bilang ya ini ada yang baraknya ada yang melet lah atau di berarti menelusuri itu dulu ya. Ke dalam itu. Akhirnya aduh tambah yakin namanya, yakin juga, cuma tambah kalau itu memang dikacau orang gitu ya. Nah, yang seperti itu. Sama teman saya di apa ya, cerita saya di iya kan, terus ke situ juga iya kan. Akhirnya ya karena satu perguruan itu. Ya terus itu dikasih air yang diminum tadi itu dikasihkan ke dalam plastik sih Mas, di iya, plastik sama kembangnya itu Mas. Iya, sama kembangnya juga Mas, plastik yang warna merah itu yang biasa buat es. Nah, iya, ini nanti saya diarahkan sama bapaknya tadi, nanti dibawa pulang ke tempat calonmu, ke tempat cewekmu, terus ini harus dicampurkan ke air minumnya sana. Dicampurkan ke air minum, disuruh ya. Mencampurkan air minum dan dicampurkan ke tempat mandi. Buat mandi juga. Buat mandi juga. Polah lah bahasanya kalau bahasa Jawa. Tapi ada ini harus jangan ngomong siapa-siapa. Nah, saya bilang gitu. Termasuk sama itu. Istri jenengan itu. Calon saya juga, sama keluarganya juga saya nggak boleh dikasih tahu juga. Ya. Pokoknya kamu sana, ini dicampurkan ke minuman yang diminum sama cewekmu itu, terus sama tempat mandi, yang air yang buat mandi itu ya. Terus
saya kan apa ya, kayak merasa kalau itu nanti jatuhnya malah membohongi itu sih mas. Jadi saya ragunya di situ. Akhirnya saya nego lah sama bapaknya itu, Pak, Oh, kalau iya. misal saya nggak ngomong sama, ya intinya kalau saya ngomong dulu gimana, paling nggak sama orang tuanya. Oh iya. Ya takutnya nanti ada salah paham, soalnya kan saya bawa ini kan dari sini. Oh iya. Akhirnya saya juga mikir tuh mas, ya mungkin sana juga mengkhawatirkan kalau nanti gagal Iya. gimana. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, tapi ya dianu sendirilah. Iya. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya karena udah terlalu malam juga, akhirnya saya istirahat di sana. Terus paginya Sama teman sama Sama berarti teman istirahat saya. di sana ya. akhirnya habis subuh itu kita pulang lagi ke Jogja. Terus besoknya setelah saya kerja, besoknya saya Pulang ke pulang ke Klaten. Klaten, ke tempat calon saya itu. Iya. Akhirnya saya cerita di sana, cerita kalau kemarin itu saya ke tempat ini. Nah, terus cerita kalau ini calon saya ini disalahin orang lah. Iya. Nah, tak ceritain yang ada di sana itu, pengalaman saya itu sama ini, dikasih syarat-syarat buat menyembuhkan lah. Oh iya. Terus apa ya, ya ditanya juga lah di sana gimana kok bisa dapat kayak gini. Ya saya Cerita lah. Iya. karena saya juga nggak mau membohongi juga, makanya saya kan terus terang di sana itu. Kemarin ketemu orang, ya ada acara gini-gini, terus saya dikasih ini buat obat lah. Akhirnya ya saya ceritain juga, ini sebenarnya nggak boleh dikasih tahu, cuma saya nggak enak. Oh gitu. iya. Ya udah ini tak tinggal aja, nanti biar dia sendiri kan. Oh iya. Soalnya apa ya mas, orang tuanya sana kan juga nggak mungkin marahin saya juga sih, mungkin waktu itu saya Iya. nggak enakan. Iya Terus nggak enak. menjaga juga sih. Nah baru habis dari situ saya dimarah-marahin sama calon saya. Calon Mas. itu. Loh kok kamu kok bawa kayak gini, maksudnya gimana? Terus ini salah. Nah saya Oh. terus posisi saya udah balik di Jogja, baru dikasih tahu. Kasih tahu gitu. Terus habis itu, habis dimarah-marahin itu kan saya terus mikir mas, aduh kok sepertinya saya udah buat kesalahan. Oh iya. Akhirnya terus saya apa ya, menyesal lah. Terus saya sambil cari-cari referensi di internet itu kan tentang ruqyah itu mas. Iya. Ruqyah mandiri. Akhirnya saya ngambil satu gelas air putih itu, saya bacakan surat Al-Fatihah sama yang surat-surat biasa itu, terus saya minum. Nah seketika itu juga saya langsung muntah-muntah, langsung bereaksi. Oh iya. Muntah-muntah, terus apa ya, badan saya juga menegang, terus panas, terus mas macam-macam itu mas. Yang pasti kan muntah-muntah itu, dan itu juga nggak sedikit, Banyak banyak banget, nggak selesai-selesai. Nah setelah itu langsung saya apa ya, oh ya ini aku beneran salah ini. Terus berusaha gimana caranya aku malah apa ya, biar bisa apa ya, memperbaiki itulah, atau Iya. biar, karena di saat itu saya juga merasa, aduh kok saya seperti ini, kok saya mengalami ini, berarti ada yang salah sama diri saya juga berarti. Oh iya. Akhirnya kayak kembalikan ke apa ya, cerita pengalaman yang sebelumnya, saya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saya Oh iya. dengan media Itu air ya. kembang tadi. Wah ini yang menyebabkan apa ya, sesuatu di dalam diri saya kan, Mas. Akhirnya ya saat itu juga saya juga menyesali semua itu. Terus ya nyari referensi juga gimana biar bisa membersihkan semua itu mas, yang Semua, udah iya. masuk itu. Akhirnya ya bukan malah membaik hubungannya, malah tambah Tambah kacau lagi. Terus saya juga, nah setelah kejadian itu saya sering mengalami ini mas, kan habis itu
setiap hari itu saya ruqyah mandiri. Oh ya. Karena apa ya, saya ada mungkin keraguan juga, wah mungkin belum bersih atau mungkin masih ada yang sisa. Nah setiap saya minum air yang saya bacakan doa itu pasti saya muntah. Muntah ya. Oh ya. Sampai kalau udah berapa itu saya hentikan, besok lagi lah. Oh ya. Tapi belum sampai, ya itu belum sampai nggak bereaksi pokoknya. Masih ketika saya minum masih ada reaksi, masih muntah, itu masih saya yakini kalau masih ada sesuatu di dalam diri saya. Oh makanya ya. saya terus melakukan Gitu itu ya. setiap hari itu Mas, sampai terakhir saya apa ya, ibaratnya ya bukan kapok sih, cuma karena ketakutan juga Mas, akhirnya saya menghentikan ruqyah gitu mandiri ya. itu, yang setiap hari saya lakukan itu terus tak stop dulu. Saya takut Mas, apa ya, muntah-muntah terus nggak karuan lah. Nah, itu Iya. saya juga di tempat ini, di apa ya, yang di tempat kerjaan mes saya ini kan saya juga sendiri juga. walaupun kadang ada temen kan, tapi nggak setiap hari. Jarang gitu ya. Takutnya kalau saya ada apa-apa nanti Akhirnya berhenti ruqyah mandiri itu. akhirnya berhenti. Terus walaupun berhenti juga saya masih Mas, kadang apa ya, ketika saya mungkin BBM-an atau WA-an sama calon saya itu ya, saya juga masih itu apa ya, bahasanya menyuruh dia untuk melakukan ruqyah atau apa, biar dia juga sembuh. Tapi ya waktu itu juga sana juga nggak menerima itu sih. Ibaratnya saya bilang, kamu disalahin sama orang, terus ibaratnya tak suruh ke tempat ustadz atau apalah biar bisa menolong. Malah saya juga dimarah-marahin juga. Marah-marahin itu ya. Kamu itu ngarang cerita. Malah tambah. Padahal apa ya, saya juga cuma menceritakan apa yang dia ceritakan juga sih Mas. Sebelumnya kan dia cerita kalau dia disalahin sama orang. Dia juga diceritain sama temennya sih sebetulnya. Jadi ceritanya itu dulu ada temennya calon saya itu bilang, kamu itu orang, saya lihat kamu seperti diikat. Dari teman gitu ya. Sama temennya dikasih tahu gitu Mas, terbelenggu lah pokoknya. Terus ya dia juga percaya sama temennya, terus dia cerita ke saya waktu itu. Makanya apa ya, selama hubungan saya dengan cewek saya ini nggak baik, sering bertengkar atau mungkin nggak baik lah, nah itu selama itu ya saya menganggapnya ada masalah itu Mas, karena diganggu orang itu. Pokoknya selama saya ada masalah gitu dan ya. hubungannya selama itu jelas saya meyakini itu. Soalnya apa ya, waktu itu memang benar-benar beda banget sih Mas sikap cewek saya. Benar-benar 180 derajat lah ya. Mungkin kalau dipikir ulang pasti banyak kesalahan saya juga sih, cuma kan karena udah terlanjur kemakan cerita orang, jadi gitu ya. Akhirnya saya juga apa ya, hubungan saya juga nggak baik, malah diri saya juga kacau karena setelah setelah lama saya nggak ruqyah lagi kan, itu saya sempat berhenti Mas. Berhenti ruqyah karena itu. takut itu tadi. Akhirnya saya beranikan diri lagi lah meruqyah itu. Nah itu kenapa kok setelah lama saya akhirnya ruqyah mandiri lagi, karena ketika saya main ke tempat cewek saya itu di jalan saya merasa ada sesuatu yang aneh Mas. Jadi ketika saya udah mau sampai tempatnya itu, tiba-tiba badan saya itu seperti aneh Mas, seperti ketakutan, seperti panas, seperti berat, seperti ragu-ragu, macam-macam yang saya rasakan di jalan itu macam-macam gitu ya. Panas sampai seperti didorong. Nah akhirnya saya ada itu. Nah pas waktu saya mau main ke tempat sana,
saya ingat itu, oh iya kemarin saya kalau mau ke sana pasti di jalan aneh-aneh yang saya rasain. Akhirnya ya udah tak ruqyah aja, tak ruqyah dulu. Nah saya ngambil air, saya bacakan surat Al-Fatihah sama surat-surat yang ruqyah itu, saya minum. Nah itu malah ada reaksi yang berbeda mas dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya paling saya cuma muntah, paling cuma panas, paling cuma ya biasa lah, nggak terlalu. Nah itu saya merasa seperti mau kesurupan. Nah itu pengalaman pertama saya merasakan yang baru gitu ya, sampai mau kesurupan itu, sampai banyak udah gereng-gereng lah. Nah, waduh kok sampai seperti ini. Karena saya berusaha menyadarkan diri saya lah, berusaha sadar terus. Ya udah, terus saya juga balik pulang ke tempat cewek saya itu. Lah waktu sampean kondisi itu sampean di rumah cewek apa di rumah sampean sendiri? Yang gimana mas? Pas kondisi mau kesurupan itu? Kalau sebelumnya belum pernah mas, cuma kan ketika saya mau main ke sana, ketika saya masih di rumah, di tempat ini, di mes ini. Di mes ini, jenengan Jogja mandiri itu ya. Saya ruqyah, loh kok malah mau kesurupan gitu ya. Itu akhirnya ya udah, setelah saya udah tenang, saya pulang. Besoknya saya ruqyah lagi. Nah setelah itu baru setiap apa ya, kadang ketika saya lagi aktivitas atau mungkin lagi nyantai atau apa itu, tiba-tiba ya itu mas, ada seperti ada yang mau masuk ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba reaksi mau apa ya, gereng-gereng gitu ya. Nah itu cukup sering mas. Nah setelah lama nggak ruqyah, akhirnya ruqyah lagi, akhirnya malah jadi itu ya, jadi tambah parah itu. Sering gitu itu ya, kayak kemasukan, ngerasa gereng-gereng gitu. Nah terus akhirnya saya bukan sembuh tapi malah tambah juga sih, ketika saya mau main ke sana, di jalan itu juga seperti itu, badannya juga aneh-aneh rasanya ya. Sampai sakit semua, sampai wah macam-macam lah. Sampai yang terakhir itu ketika saya membayangkan wajah cewek saya itu, itu langsung spontan mas, langsung seperti mau kesurupan. Itu pasti tuh, ketika tak bayangkan langsung reaksi badan saya. Nah itu yang apa ya, sampai lama lah saya ngalamin itu ya. Terus apa ya mas, kejadian itu yang jenengan rasakan itu sampai berapa lama setelah nikah jenengan? Sebelum sampai setelah nikah masih tetap gitu ya, sama seperti itu mas. Sering kayak mau ada yang masuk gitu ya. Nah itu terus ketika mau pulang, ketika udah mau sampai desa istri saya itu juga pasti badan saya langsung ngerasain enggak gitu ya. Muntah-muntah di jalan lah, terus badan sakit semua, terus seperti didorong, terus pusing, macam-macam gitu ya saya rasain. Ekstrim ya. Pokoknya sampai setiap saya pulang itu kan setelah menikah ya mas, setelah menikah, setiap saya pulang ke rumah istri, pokoknya ketika saya masuk ke rumah ke area rumah itu saya langsung muntah-muntah. Itu pasti ya, pasti itu. Kapanpun itu, pagi, siang, malam, pasti. Terus sampean waktu muntah itu mikirnya apa itu mas? Apa jenengan mikirnya apa masih disalahi orang atau apa yang jenengan pikirkan waktu itu? Kalau ya awalnya mungkin seperti itu mas, tapi lama-kelamaan ya itu udah seperti udah nggak terfikirkan lagi mas. Aduh ya udah, keadaannya seperti ini, udah apa ya, kondisi saya seperti ini. Mungkin apa cuman muntah biasa karena sakit atau apa di pikiran saya kan itu kan pasti ada. Ya kalau ditelusuri kan sih mas, mungkin karena apa ya, sudah kebiasaan. Ketika saya melewati situ muntah tempat ini, saya udah mulai nggak enak gitu ya. Ketika saya sudah melewati apa ya, katakanlah tikungan ini atau jalan yang ini, saya merasa berat.
ketika sudah nah tapi ketika di jalan kan masih bisa saya tahan-tahan mas. Iya. Tapi ketika sudah masuk, begitu masuk Di rumah istri, iya. baru mau masuk ke area itu, baru melangkah wis Nggak bisa ditahan itu. nggak Mas, bisa ya. ditahan, pasti muntah-muntah. Muntah itu ya. Terus tanggapan istri, keluarga istri gimana itu mas? Apa jenengan cerita kalau sering muntah-muntah gitu? Saya juga cerita apa ya? Ya saya ditanya kan awalnya, loh, ini ngopo? Kenapa kamu? Nggak tahu, badanku tiba-tiba Gak nggak enak. Ya mungkin awal-awal masih paling sakit. Iya. Sampai saya juga dibeliin obat juga mas waktu itu mas. Waktu itu. Terus kok setiap pulang kok mesti gitu Muntah gitu ya. Ya sambil jengkel juga nih istri saya nanya, kamu ini kenapa kok pulang-pulang mesti Muntah gitu. akhirnya saya juga cerita, pokoknya saya kalau pulang ke rumah kalau udah sampai dekat-dekat sini pasti nggak enak badanku. Oh ya. Pokoknya itu sih mas. Ya saya juga dimarah-marahin, apa kok sampai tapi ya apa ya, karena waktu itu juga nggak ada temen yang bisa saya curhati juga sih mas. Oh ya, Akhirnya jadi ya, itu dibiarkan terus gitu ya terjadi gitu. Akhirnya ya apa ya, ya saya cuma apa sih, ya karena mau cerita juga takut juga sih mas, takut salah jalan lagi kan. Oh ya, kayak di awal itu ya. Sebenarnya seiring berjalannya waktu saya juga kenal sama teman-teman yang apa ya, sering cerita-cerita masalah gaib, masalah apa ya, Oh yang ya. cuma kayak mau cerita kok, loh kok kayaknya orangnya juga nggak terlalu meyakinkan. Akhirnya juga tak pendem sendiri. Akhirnya ya itu saya tak jalani aja sih mas itu mas. Ya, sambil mencari referensi lain gitu sambil ya. itu juga sambil di YouTube juga saya ngikutin apa ya, channel-channel yang temanya seperti ini juga. Iya, mistis gitu ya, Barangkali kebatinan. saya dapat referensi, terus ada arahan ruqyah mandiri atau apa. Oh iya. Tapi saya sempat itu mas beli daun bidara itu. Oh bisa beda Ruqyah sendiri itu untuk terapi gitu ya. Itu juga tak rutinkan terus itu setiap hari itu mas. Cuma ya belum ada hasil yang membaik lah. Sampai akhirnya saya mau ibadah juga takut mas. Takut itu ya, takut terjadi apa-apa gitu ya, mual gitu ya. Seperti itu sih. Akhirnya ya itu sangat mempengaruhi hubungan saya juga sih mas di rumah itu. Jadi sering berantem Sama istri. Terus tambah kacau juga sih mas masalahnya itu, kayak masalah sepele itu jadi besar, terus merambet kemana-mana. Kemana-mana ya. Padahal ya apa ya, saya juga ditegesin kok berobat biar normal gitu. Ya cuma ya itu kadang saya juga mau cerita juga takut juga ya, takut salah lagi itu. Akhirnya ya sering waktu saya ngikutin itu masalah satu channel di YouTube itu Padepokan Singoluhur. Oh ya. Nah itu apa ya, awalnya itu ya cuma temen aja sih nonton. Setiap saya pulang kerja kok temen saya kok buka YouTube Padepokan Singoluhur. Loh kok lucu-lucu, kan dulu kan sering narik jin terus diinterogasi. Oh iya. Terus dikerjani, terus macam-macam pokoknya ya. Terus dari cerita-ceritanya itu kan apa ya, dari video-video episode-episode yang ditayangkan itu kan banyak yang berkaitan dengan apa ya, masalah sehari-hari mas. Iya. Kayak misal masalah penglarisan, atau mungkin pesugihan, atau mungkin gangguan di rumah, santet, terus macam-macam lah. Terus ada tempat-tempat angker, termasuk masalah keluarga. Nah akhirnya saya kok tertarik di situ, akhirnya tak ikutin gitu ya. Sampai waduh, saya cari informasi yang Singoluhur itu di mana, saya tak mau ke sana. Oh iya. Ternyata di Lampung, jauh. Terus apa ya? Ya waktu itu juga ketika saya ngikutin itu, terus saya juga ikut di komunitasnya juga. Di lover itu Jadi lover itu, ya. terus ada
apa ya, ada kegiatan ziarah juga kan. Oh iya. Akhirnya saya bisa ketemu langsung sama Gus Gus Besar, ya. sama Pak Den itu. Ya pas pertemuan awal sih belum bisa cerita-cerita, cuma ya udah seneng lah, udah ketemu ya. Sama wah saya seneng sama orang ini. Yang awalnya cuma di YouTube gitu ya Mas. Bisa ketemu. Nah itu saya juga jadi apa ya, banyak teman sama lover ketemu di waktu itu ya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, ini saya yang penting bisa silaturahmi, bisa ketemu dulu, tak tunggu tahun depan. Oh ya, tahun depannya. Akhirnya ya ketika pertemuan awal itu ya dapat wejangan juga buat apa ya, mengamalkan sholawat. Oh iya. Biar lebih tenang, pokoknya harus tenang lah, biar cuma ya belum apa ya, ketika itu saya belum bisa konsultasi secara langsung. Akhirnya tapi ya udah senang, udah bisa ketemu. Akhirnya tahu kalau misal setiap tahun itu ada acara ke Jawa ya, Napak Tilas gitu ya. Akhirnya saya tunggu lagi, pokoknya tahun depan harus ketemu dan saya harus cerita, dan saya harus minta diobati lah, atau minta tolong buat diruqyah sama beliau-beliau itu. Akhirnya ya itu Mas, saya setiap hari ya tak jalanin aja seperti biasa lah ya. Walaupun nggak bisa dibilang normal juga Mas, ketika saya kerja juga masih sering ada sakit, gangguan gitu ya. Ketika saya lagi kerja kok tiba-tiba ada yang mau masuk atau kayak mau kesurupan, terus ya pokoknya tak jalanin aja selama waktu itu, sampai masalah juga bertubi-tubi ya tak jalani aja ya. Sampai ya itu, terus ketemu lagi tahun depan, dapat wejangan lagi, terus apa ya, pokoknya saya kan cerita kalau saya ketika ibadah itu mengalami ini ya, gangguan ini, terus sama beliau saya dikasih wejangan, pokoknya tetap dijalani, di apa ya, ya tetap ibadah gitu ibadah. Pokoknya itu diroin semua. Ya udah akhirnya ya tetap apa ya, saya juga berusaha, tapi masih belum apa ya, karena saya masih meyakini kalau di dalam diri saya itu ada sesuatu. Sampai akhirnya ya itu sih, terus waktu itu bisa ketemu sama jenengan juga Mas waktu itu. Iya. Akhirnya di lain kesempatan kan bisa sharing-sharing sama jenengan. Terus diarahin, saya juga cerita apa ya, pengalaman saya waktu itu kan, kalau saya mengalami ini, terus akhirnya ya nanti didoain bareng-bareng sama jenengan. Nah akhirnya setelah itu saya sempat sembuh ya Mas. Pokoknya udah nggak ada seperti itu lagi. Saya ke tempat istri saya juga nggak ada masalah. Terus apa ya, setelah mungkin 3 bulan kalau nggak salah Mas, saya kumat lagi, kambuh lagi. Sering kesurupan, sering kalau ke rumah sakit gitu ya. Nah itu pokoknya udah sembuh, tapi balik lagi. Ya akhirnya sampailah mungkin ya cukup lama sih, akhirnya saya ke Lampung itu. Ke Lampung ya, berangkat ke Lampung. Akhirnya ke Padepokan Siwaluhur. Itu apa ya, memang sebenarnya saya mau ke sana juga sudah lama, tapi kan pasti banyak ya dari uang saku atau mungkin kesibukan macam-macam lah. Nah akhirnya ada satu kesempatan yang mungkin nggak bisa kalau diulangin lagi. Gitu ya. Ada apa ya, intinya saya dikasih uang lah. Nah ini tak buat beli tiket buat ke Lampung. Itu juga dadakan. Pokoknya saya mau pergi ke sana, ini ada uang, saya mau beli tiket. Kalaupun misal besok saya nggak jadi berangkat ke sana, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Mau tak niati ini buat beli tiket. Ya sama sudah beli tiket itu. Sudah beli tiket Mas. Pokoknya ya besok, kalaupun besok siang kalau misal saya nggak jadi berangkat ke sana, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Akhirnya ya itu perjalanan terjauh saya ke luar pulau lah. Akhirnya saya ke sana berangkat sendiri, naik bis. Teman-teman juga kaget loh, kok
tiba-tiba ke sana. Udah di sana gitu ya. Ya itu saya karena apa ya? Karena takut mungkin salah niat atau salah apa. Iya. Akhirnya saya ke sana itu niat saya cuma silaturahmi aja. Terus sampai sana ditanyain kesini mau apa, terus Sama santri. sama santri saya mau silaturahmi sama mbaknya berobat atau ruatan lah, meruat badan, sama cerita-cerita sedikit. Ya udah ya di sana cuma sehari semalam sih mas saya mas. Waktu di Padepokan itu. Ya di sana diruat juga di. Lah waktu itu sama masih ada siapa aja itu mas? Kalau dulu di sana itu ada Mas Agus. Mas Agus Mas Agus Lumajang. Oh Terus iya. ketemu sama Mas Turhamun. Oh masih ada Masih ada Turhamun, ya. Terus ada waktu itu Mas Udin juga. Oh masih ada. Oh masih ada Bang Rahman berarti ya. Kurang tahu juga kalau itu mas. Oh nggak pernah ketemu mungkin ya. Mas Hambali itu juga ada. Pokoknya yang sering-sering saya lihat di YouTube itu ada. Ada di sana. Ada di sana pokoknya. Mas Siswoyo, Mas yang Mas Berto, Mas. Pokoknya yang sering di YouTube itu yang tampil ketemu Mas. Ketemu juga. masih di sana ya. Ya sampai sana terus nyantai-nyantai, ketemu sama lover juga ke sana. Akhirnya di Ruat itu. Oh diruat sama sama-sama di- ya. Sama ya dikasih penjelasan juga waktu itu sama Mas Agus. Oh sama Mas Agus langsung gitu ya. Kamu tuh masalahnya ini. Ya udah setelah itu ya alhamdulillah sih normal sih mas. Maksudnya saya bisa kembali. Iya kembali. Dan apa ya, walaupun niat saya silaturahmi tapi malah banyak banget yang saya dapat di sana. Oh iya pasti. Gitu sih mas. Terus Pulang. pulang ya ada semangat baru lah. Semangat ya ada yang dibawa dari Padepokan gitu ya. Makanya itu sebelum ke sana itu ya itu kesempatan yang mungkin nggak datang dua kali. Nggak datang Karena itu dua kan kali ya. ini dikasih uang antara ini tak pakai buat kerja atau ke sana. Kesana, Saya gitu ya. ini tak pakai buat beli alat-alat buat kerja. Nah saya aja nggak bisa kerja ini. Iya. Ya udahlah besok yang penting saya normal, saya bisa kerja nanti. Oh iya. Ini nekatin ke sana. Akhirnya tak gitu ya. dekatin ke sana buat silaturahmi. Akhirnya ya alhamdulillah waktu itu bisa kembali normal, Normal Mas. gitu ya mas. Sampai dia pokoknya ngikutin terus mas. Semenjak itu ya ngikutin Singolubur gitu ya. Kegiatan-kegiatan. kegiatannya walaupun lewat YouTube, kadang ya lewat live. Sampai ketika pokoknya kalau ada kegiatan ziarah di Pulau Jawa pasti saya Pasti ya mas. Ikut ya. Sampai ya akhirnya bisa ketemu lagi di sini. Sampai waktu itu apa ya, sempat Gus Asar juga istilahnya mampir Iya. ke tempat Oh saya ke juga. tempat sini gitu ya mas. Udah tambah apa ya, seneng lah, Tambah seneng ya. seneng nggak disangka-sangka sih mas waktu itu. Iya, waktu Saya punya apa ya pengalaman seperti itu dengan beliau-beliau yang selama ini saya cuma lihat di YouTube. Ya Bisa itu ketemu, bisa langsung gitu ya mas. Bisa ngikutin langsung, bisa cerita-cerita. Sampai setelah itu ya baru yang terakhir itu ketemu sama Gus Asar itu akhirnya bisa kenal sama jenengan lah. Oh iya. Lebih apa ya, lebih kenal sama jenengan, Lebih sering lebih ya. sering ketemu. Akhirnya apa ya, ya itu saya apa ya, meniatkan diri untuk ikut belajar lah. Ikut belajar. Apa yang di share, apa yang di apa ya dibahas, apapun itu ya saya Ikuti mengikuti gitu ya, ya. Mas. Nah dari apa ya mas, pengalaman-pengalaman itu kalau sampean kaji itu kan biasa kita kan sebagai manusia kita selalu mengkaji masalah, kita selalu mencari ini masalahnya apa gitu kan, ini gimana. Nah dari semua itu, dari yang sampean alami itu sampean sudah menemukan titik enggak? Oh sebenarnya ini tau masalahnya, oh gini enggak gitu, apa gimana?
apa cuman dibiarkan ya udah selesai ya selesai gitu aja, nggak sampai iya. pikir gitu. Kalau apa ya, ketika saya katakanlah sembuh lah mas waktu Iya. itu, saya juga bertanya-tanya loh kok bisa seperti ini. Oh ya, beda gitu Beda, rasanya. soalnya saya merasakan dalam diri saya itu ketika kondisi sebelumnya itu seperti nggak los lah pokoknya. Iya. Tertekan terus apa lah macam-macam lah pokoknya mas. Nah ketika saya sembuh itu badan saya itu seperti ringan gitu ya, terus, relax gitu. kondisi pikiran juga waktu itu pokoknya ketika saya membayangkan istri saya itu nggak bisa. Oh iya. Kalau saya paksakan pasti bereaksi tubuh saya. Oh. Nah itu tiba-tiba ketika saya membayangkan istri saya dalam pikiran saya itu muncul semua mas. Oh iya. Itu kan saya waktu itu kan bingung mas, duh kok sekarang bisa saya membayangkan wajah istri saya gitu. ya. Kan sebelumnya nggak bisa itu, karena bisa sampai tak inget-inget sampai dulu awal ketemu Jangan inget-inget nggak muncul ya. nggak bisa itu mas sebelumnya itu. Nah ketika itu seperti muncul semua. Wah saya kan nanya loh kok bisa seperti ini, cuma ya waktu itu belum sampai berpikir ke situ juga sih mas. Pokoknya saya merasakan perbedaannya sudah terasa itu ya terasa. antara kondisi awal dan sesudah itu ya. Cuma sebetulnya waktu itu kan saya juga dikasih pesan juga sih, pokoknya apapun apa ya, jangan memancing pikiran kita untuk kembali ke yang Oh kemarin, iya. memikirkan apa yang sampai kembali ke situ. Cuma ya karena penasaran juga kan, mungkin Iya. nggak sengaja ketika saya mungkin memikirkan loh kok kemarin apa mikir apa itu, tiba-tiba itu sempat sesekali reaksi mas, Reaksi gitu ya. Nah itu saya juga sempat berhati-hati, tapi juga akhirnya kembali lagi. Iya. Sampai akhirnya ya bisa ketemu, sering-sering ketemu sama jenengan, terus Iya. dikasih arahan Ya nge-share di Facebook gitu itu ya, di grup ya gitu memang mas ya. Oh ya sama itu mas, dulu saya juga sering kali ikut kegiatan ruqyah itu mas, ruqyah masal. Oh ruqyah masal. Ya saya ya awalnya kan ada pengajian bahas apa, terus nanti ada doa bersama, didoain lah, bacain surat-surat itu, nanti kalau mau muntah dimuntahin aja gitu ya. Akhirnya ya saya juga muntah. Sampai berapa pertemuan itu, sampai akhirnya ya waduh aku kok takut sendiri, malah akhirnya nggak ikut lagi akhirnya. Sampai ya itu terakhir ketemu sama jenengan terus diarahkan masalah baru bisa ya. Nah sekarang untuk apa ya, dari semua yang jenengan ceritakan ini apa ya, ibarat saya mendapatkan cerita yang apa ya, yang aslinya ya mas. Oh iya mas. Yang sebelumnya kan cuman apa ya, ibarat patahan-patahan cerita dari jenengan. Oh iya gitu kan ya. Aduh nggak kerasa saya cerita banyak panjang lebar ini malah. Ya nggak apa-apa mas, karena memang apa ya, ibarat Silau Bareng ini ya kita menceritakan pengalaman kita dulu, sehingga mungkin dari pengalaman kita itu nanti ada ilmu di dalamnya, sehingga untuk para pemirsa juga, para teman-teman di rumah. Nah dari apa ya, dari yang jenengan ceritakan, mulai dari itu yang SD, sebelum SD itu kan sampai sekarang, nah itu gimana, itu apa mau di barat ditelusuri apa ini sih gitu kan ya. Ya sebetulnya masih banyak, walaupun saya sudah katakanlah melupakan itulah, atau mungkin sudah nggak ada pikiran wong saya sekarang ini apa ya, sudah normal, ngapain saya mungkin itu, tapi kadang-kadang masih kepikiran juga sih mas, kok dulu kok seperti itu ya. Saya juga heran sama diri saya, kok aku mungkin kok gitu seperti itu. Cuma saya juga heran dengan kondisi saya dan sekitar saya yang dulunya itu contohnya wong dulu itu di rumah itu juga serem, tetangga juga apa ya, sering takut juga. Saya juga di rumah
keluarga saya juga ngalamin itu. Terus ketika saya besar saya juga ngalamin itu gitu ya. Nah itu kadang kalau diceritain ke orang juga nggak mungkin percaya juga mas. Iya, Aneh sih itu aneh. tapi kok saya juga ngalamin. Tapi ya kalau tak pikir apa ya, nggak manfaat juga sih sebenarnya. Tapi ya mungkin kalau diambil pelajaran ya itu bisa. Tapi apa ya, ya kalau dulu masih saya pikirkan terus mas, aduh Iya. saya kenapa ini kenapa. Tapi ketika saya sembuh ya apa ya, saya berusaha ya udah yang kemarin ya sudah biarlah berlalu lah. Nah, Saya juga ingin membuka lembaran baru, ingin apa ya, memulai hidup yang tenang lah, yang normal Ya. seperti manusia biasa. Cuma ya itu kadang-kadang masih ada pertanyaan Iya, atau dulu tuh ada kenapa? apa. Walaupun sudah nggak ingin apa ya seperti itu lagi atau Iya. cuma barangkali ada yang bisa diambil pelajaran atau Nah, dari mungkin teman-teman udah mendengarkan sendiri cerita dari Mas Fuad itu gimana dari kecil hingga saat ini, masalahnya dari bab-bab mistis gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu bahwa apa ya, kita kembali ke video sebelumnya itu, masalah tentang kegaiban dan normal. Nah, dua kan di dalam manusia itu ada batin, ada nyata gitu kan. Nah, ketika manusia itu kan dari kecil, dari semenjak ya dilahirkan, dia selalu apa ya, menggunakan logikanya kan, seperti merasakan gini. Ibarat manusia lebih belajar untuk mengakses tubuh jasadnya ini daripada batinnya itu, sehingga manusia normal nggak memikirkan batin itu ada. Nah, dia cuman berpikir kenyataannya saja, padahal di dalam tubuh ini ada batin. Sedangkan tugas batin ini menangkap sinyal-sinyal, entah itu sinyal sugesti, sinyal dari apa ya, hubungan orang atau apa, atau dari sekitar, itu hanya bisa diakses oleh batin. Sehingga kenapa di setiap semisal ada rumah, dan rumah itu di dalamnya sering apa ya, sering cekcok, sering berantem, nah itu hanya bisa dirasakan oleh batin dari segi apa ya, aura ketidakenakannya itu. Sehingga ketika batin merasakan, dan tubuh normal ini kan apa ya, menangkapnya, loh ini rasa apa kan gitu kan. Karena mungkin kalau orang awam itu akan susah untuk membedakan ini apa kan. Mereka cuman merasakan, cuman mereka bingung ini apa. Dalam dasar-dasar apa ya, untuk mempelajari kebatinan, kita harus tahu dulu mana normal, mana kondisi normal. Maksudnya kondisi normal ini gini kan, saya ngelihat pulpen gini kan, ini normal. Saya ngelihat Mas Fuad, bajunya Mas Fuad, nah ini yang bisa saya tangkap kan, kenormalan jasad, tembok gini kan, hanya bisa ditangkap oleh ya jasad juga. Sedangkan kondisi batin adalah kondisi batin ini meliputi hal-hal yang tak nampak, seperti dari aura Mas Fuad, aura apa ya, nafasnya, pikirannya, itu kan, itu semua kan terpancar. Sehingga yang menangkap semua sinyal dari Mas Fuad ini ya batin gitu kan. Kalau tubuh normal saya nggak bisa menangkap aura Mas Fuad, menangkap apa-apa dari Mas Fuad, nggak bisa. Nah yang bisa itu batin. Sehingga ketika semisal contoh Mas ya, jenengan berpikir, ibarat berpikir buruk lah gitu kan. Nah ketika jenengan berpikir buruk, itu aura sampean itu ada sinyal tersendirinya. Sehingga bagi orang yang paham bab kebatinan lah, kalau orang kebatinan harus tahu, kalau nggak tahu berarti bukan kebatinan ya, dia akan menangkap sinyal, loh Mas Fuad ini kok gini, sehingga dia bisa ngasih solusinya walaupun jenengan nggak ngomong.
Tapi beda ketika orang ini apa ya, setengah peka gitu kan. Setengah peka itu ibarat dia menangkap, cuman dia nggak tahu itu apa kan. Bisa saja pemahaman saya seorang apa ya, ibarat setengah peka lah. Ketika Mas Fuad berpikir jelek gitu kan tentang orang lain, sehingga auranya itu tertangkap oleh batin, dan saya ngerasa loh, Mas Fuad nyerang saya ini kan gitu. Karena apa ya, ketidakmampuan saya untuk mengakses aura Mas Fuad ini, sehingga saya berpikirnya gitu. Ketika ada rasa yang kurang enak, wah saya diserang Mas Fuad ini, padahal Mas Fuad misal berpikir masalahnya gitu kan. Nah, kembali lagi, maaf tadi ada gangguan teknis yang bisa dilihat suaranya saja. Ya seperti yang tadi itu Mas, kita dasar-dasar kebatinan itu kita harus mempelajari dulu, kita harus hafal dulu kan, mana normal, mana kondisi normal, mana kondisi batin, sehingga kita nggak kebingungan lagi nantinya untuk menilai sesuatu yang kita rasakan itu kan. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau semisal saya cuman apa ya, ibarat setengah lah ibarat kepekaan saya, sehingga itu bisa salah nangkep, salah ngerti Mas. Bahayanya salah ngerti itu akan juga salah saya untuk menentukan ini apa gitu kan. Semisal tadi itu kayak sampean itu kan, ketika sampean berpikir tentang masalah, tentang hal-hal yang nggak mengenakkan, itu akan terpancar aura sampean itu kan. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang bisa, ibarat orang yang spiritual. Makanya orang spiritual harus bisa untuk membaca rasa ini, karena kalau nggak bisa ya akan mudah ditipu nanti kan. Ketika orang cerita ini ya dia mengiyakan, atau ya yang lain yang bisa dikasih tahu kan. Jadi itu dasar-dasar spiritual itu kita harus bisa membedakan antara kita normal, antara kita sedang kondisi naik level, atau kita mengaktifkan batin. Dan untuk pelatihannya, untuk pelatihannya ini kita bahas besok ya, di pertemuan berikutnya lah. Kalau sekarang cuma penjelasannya saja tentang dasar-dasar kebatinan. Kebatinan itu meliputi apa aja, sehingga itu ketika orangnya ngerti, dia akan bisa menangkap sinyalnya itu Mas. Bukan karena dia bisa menerawang tapi dia membaca dari apa yang jenengan pancarkan, dari aura, dari kondisi kesehatan, itu bisa ditangkap itu. Nah ya mungkin untuk para pemirsa belum mengikuti di grup ya, tapi kalau Mas Fuad sudah ngikutin, sudah mempelajari juga dasar-dasarnya. Jadi ketika saya jelaskan gini ya Mas Fuad nangkap apa yang saya jelaskan. Kalau memang rasa ini ya bisa dibaca gitu kan. Jadi ibarat ya ini kenyataannya gini, kalau rasa itu bisa ditangkap seperti rasa hari, rasa jam. Maksudnya hari itu di hari apa, di jam apa, di malam apa, itu rasanya ada sendiri. Alam, tumbuhan, pohon itu ada sendiri. Makanya sangat aneh sekali kan ketika ada orang bikin penampakan gitu kan, atau foto penampakan itu yang tertangkap cuma gambar jinnya, sedangkan kan banyak di sana seperti kayak aura-aura apa itu nggak tertangkap. Kenapa cuma jin itu yang bisa tertangkap? Kenapa itu? Ya nggak tahu juga itu teknisnya gimana kan. Yang penting yang jelas untuk dasar-dasar kebatinan kita harus tahu kondisi kita, kondisi normal, kondisi batin itu seperti apa. Nah kalau di grup saya atau padepokan saya kan, itu namanya naik level, dan naik level itu ada tata caranya sendiri nanti. Ya mungkin tak jelasin di kesempatan kali ini, cuman apa ya, membahas dari pengalaman-pengalaman Mas Fuad yang tadi itu Mas. Bahwasanya ketika itu apa ya? Ya itu untuk masalah
jenengan itu memang apa ya, ya bisa sampean pikir sendiri dari sekarang, kejadian dari yang dulu itu kan, dari apa yang sampean lihat, dari apa yang sampean apa ya rasakan. Soalnya apa ya, ketika kita sudah merasakan sendiri kan dengan tubuh normal ini, ibarat kayak dari cerita Mas Fuad itu sering ngelihat, sering muntah-muntah. Nah, ketika Mas Fuad bercerita dengan orang lain dan orang lain itu menentang cerita Mas Fuad, pasti Mas Fuad juga nggak apa ya, ibarat nggak respect, karena buktinya saya gini kan gitu. Nah, makanya untuk kasus-kasus seperti ini, mungkin teman-teman di rumah juga mengalami kasus seperti Mas Fuad ini, penanganannya itu nggak bisa kita langsung nggak gini nggak gitu, tapi kita pelan-pelan penanganannya itu kan, lebih kepada mungkin kita arahkan atau kita bimbing lah untuk dasar-dasar kebatinan ini gini loh Mas, gitu kan, agar Mas Fuad juga apa ya, berpikir kan, oh ternyata apa ya, untuk mengakses kegaiban ini ya nggak semudah itu, kita harus mempelajari kayak apa gitu kan. Kalau bawaan, maksudnya bawaan ini yang mungkin seperti kata orang itu indigo lah, yang ini itu mungkin belum bisa dikatakan sebagai apa ya, kebatinan yang sebenarnya ya. Makanya kita harus mempelajarinya kan. Kalau kebatinan itu gak bisa anak kecil ngelihat nangis-nangis di tempat orang tuanya mengarahkan, sering bisa ngelihat-lihat itu kan apa ya, doktrin juga kepada anak, kepada tetangga, sehingga tetangga juga meyakini kalau anak ini bisa ngelihat. Nah, ketika anak kecil sudah didoktrin gitu, ya apapun yang diimajinasikan anak kecil itu nanti akan dipercaya oleh orang sekitar itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak juga. Nah, di situ juga ya gitu Mas. Jadi intinya itu ya gitu, kita harus bisa memisahkan itu untuk dasar-dasar kebatinan itu. Jadi untuk kondisi sampean itu ya dulunya mungkin karena apa ya, karena data, karena hubungan sosial kan. Memang kan kalau sampean bisa nggak kalau sifat saya itu gini gitu kan. Maksudnya sifat sampean sendiri pernah sampean nilai itu kan, kepada orang gini kan, dari logikanya saja kan saya menangkapnya kan, waktu cerita sampean ke dukun, dan dari dukun itu jenengan dikasih ini nggak boleh bilang sama keluarga, tapi jenengan malah nego sama dukunnya untuk bicara langsung kan gitu. Nah, dari situ kan apa ya, yaitu sebuah karakter sih. Nah, setiap karakter itu memiliki masalahnya sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak bisa langsung berpikir oh ini gangguan dari luar. Kita harus mempelajari karakter kita sendiri, dari. Nah, Tuhan mujinya ya dari karakter kita itu sendiri. Makanya kadang ketika jenengan cerita ke saya akan mudah untuk mengatasinya, soalnya saya melihat dengan karakter saya, karena ujiannya itu ada di karakter jenengan. Ketika itu diujikan ke saya, ya itu terasa mudah. Tapi ketika jenengan juga saya share kan, ini Mas masalah saya gini, pasti itu menurut jenengan juga mudah. Kalau saya ya mudah aja ini gitu kan. Karena masalah kita itu adalah pada karakter kita sendiri. Ujiannya itu di sini. Makanya kita juga jangan marah ketika kita bercerita sama orang, terus orang menyepelekan cerita kita, karena mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan begitupun sebaliknya, kita juga harus hati-hati untuk menanggapi cerita orang gitu kan. Kan kadang ada orang yang maunya itu apa ya, masalahnya itu ya dianggap kayak benar-benar menyakitkan gitu kan. Ya kita harus menghargai itu. Kita nggak bisa, itu mudah Mas, makanya nanti akan ada perpecahan atau apa lah, saling gak enak, saling apa.
barat kita harus saling mengerti juga. Nah itu untuk Mas Fuad, untuk masalah itunya ya itu sebenarnya sih. Jadi kan sudah ya ibarat itu memang udah wajib dilupakan, karena kan jenengan sekarang udah udah mempelajari juga kan. Tapi jenengan juga harus pahami juga masalah karakter tadi itu kan baru saya ceritakan kan masalah karakter itu, bahwa Tuhan mengujinya ya dengan karakter kita. Untuk mengatasinya ya kita harus mengambil sudut pandang yang lain untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dari karakter kita ini seperti apa gini. Ya gitu mungkin untuk masalah Mas Fuad tadi itu ya. Begitupun mungkin masalah teman-teman juga ada yang pengalaman mistisnya seperti Mas Fuad yang gini kan mungkin kalau orang lain lah dikasih cerita oleh Mas Fuad, cerita dalam bentuk yang tadi satu paket tadi itu, mungkin tanggapan orang itu ya mungkin akan digaibkan atau diapain lah gitu. Ya kalau gitu ya nanti tidak akan ketemu solusinya, karena kita harus menyelesaikan sebabnya untuk menyelesaikan masalahnya kan, akibatnya, sebab akibat lah gitu kan. Kita harus tahu sebabnya sehingga akibat ini hilang gitu kan. Ketika sebabnya ini enggak teratasi ya cuman buat pengalian, nanti ya muncul lagi. Ketika sebabnya ini sudah teratasi, jadi akibatnya juga teratasi, maka timbullah masalah lain nanti. Ya biasa kalau masalah itu, cuman sikap kita dan menjalani masalah itu yang penting sih. Kalau masalahnya itu pasti masalahnya akan membuat kita juga lemah juga sih. Ya sehari 2 hari lah kita target, sehari 2 hari kita harus berlarut-larut lah ibarat dalam masalah itu. 3 hari ke 4 harinya itu udah selesai gitu. Itu tanamkan juga dalam diri. Nah untuk tadi saya menjelaskan untuk dasar-dasar kebatinan itu harus tahu membedakan mana kondisi normal, mana kondisi batin, sehingga kita lebih mudah nanti untuk mengakses kebatinan itu. Nah, untuk dasar-dasar kebatinan yang lain kita juga harus sering-sering kayak membuat diri ini berpikir baik, positif ya, dengan beragama yang baik, dengan dengan niat yang baik. Itu juga bisa membersihkan diri dari pikiran-pikiran yang membuat kita kemana-mana itu kan. Itu salah satunya, itu juga untuk dasar-dasarnya itu. Ya mungkin itu saja sih untuk dasar-dasar kebatinan. Untuk mempelajari kebatinan itu dasar-dasarnya itu kita harus bisa membedakan kondisi kita. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif, berpikir baik, meniatkan hal baik, walaupun nggak terlaksanakan. Yang penting kita harus baiklah, paksa untuk pikiran ini baik, selalu baik gitu lah. Ya berpikir baik itu bagus. Cuman kan ketika ya namanya manusia kan ada pikiran jelek gitu, ya nggak apa-apa lah kita. Ketika saat ini kita berpikir jelek, nah sesudahnya kita harus lawan itu, kita tawar itu dengan berpikir baik. Ya nggak apa-apa gitu, terus dipaksa gitu terus. Dan untuk masalah pembelajarannya gimana itu ya nanti kita bahas di lain ya. Sekarang ini ya cuma sharing gini, konsultasi mencari masalah, karena memang ya itu masalah yang sering dialami oleh orang-orang itu sebenarnya jarang sih yang benar-benar bersinggungan langsung dengan hal gaib. Itu jarang, orang pasti pikiran dulu itu kan. Ya jelas lah, orang yang suka dengan hal-hal mistis itu pasti pikirannya itu kena itu, maka mudah untuk untuk dipermainkan itu mudah.
Kenapa? Ketika kita baru belajar kebatinan, kita baru belajar wiritan, meditasi, itu ketika kita di tempat lain, kita melakukan aktivitas batin, itu pasti kita sering ada orang kan yang ke kita dikasih apa, kita dikasih tahu, mas kok sampean gini bagus sekali ini kan. Nah itu akan dialami oleh orang-orang yang baru belajar kebatinan. Pasti akan ada orang yang apa ya, bilang tentang diri kita itu gini. Ya itu pasti lah. Kenapa itu? Ya itu karena apa ya, orang-orang yang baru belajar kebatinan itu apa ya, sangat ingin menunjukkan bahwa dirinya itu bisa. Jadi ketika ada orang yang apa ya, ibarat penipu atau apalah, ingin apa dari kita, ingin semisal dipercaya kita ya, dia mengiyakan aja dari apa yang kita apa ya, ibarat dia menyanjung kita seolah-olah kita itu ginilah ya. Makanya kita bisa senang dengan orang ini loh, kok bisa, walaupun kita enggak pak saya gini, tapi itu akan ada rasa senang, dan senang itu sebenarnya akan menghancurkan pelatihan kita, karena kita akan terpatok di situ aja kan, kata bapak ini. Jadi dalam proses belajarnya ia hanya akan mencari orang yang setuju dengan pemikirannya. Dia nggak berusaha mencari orang yang nggak setuju dengan pemikirannya. Makanya orang-orang gini ini ya akan berhenti di level itu aja, nggak akan naik, malah tambah turun. Yang gitulah intinya kebatinan itu harus, pikiran kita juga harus positif, harus apa ya, harus luas juga gitu kan. Itu juga akan menambah energi juga dalam tubuh, sehingga kita juga bisa tahu tempat dan tahu kondisi kan. Kalau tempat gini, oh saya harusnya gini, kalau tempat gini saya harus gini. Nah, harus gitu, dasar-dasar kebatinan. Dan ya mungkin cuman itu aja ya mas, dari semua yang jenengan ceritakan dan saya jelaskan. Gimana itu Salman itu, apa jenengan apa ya, mendapatkan solusi untuk, mungkin jenengan kan sudah mengikuti pembelajaran di sini kan, dan untuk menanggapi masalah jenengan yang dulu dengan Salman yang sekarang itu gimana tanggapan jenengan itu? Oh ya, apa masih apa ya, masih terpikirkan gitu, apa gimana? Iya mas, apa ya, yang jelas kan yang pasti ada perbedaan dalam diri saya yang sekarang dan kemarin. Cuma apa ya, sering berjalannya waktu kan, ketika diarahkan, misal apa ya, jangan terlalu mengikuti pikiran, jangan terlalu mengikuti sugesti, atau mungkin banyak macam lah yang pada akhirnya secara perlahan itu baru bisa saya apa ya, pahami sih mas, yang bisa langsung juga lah. Yang apa ya, salah satu pembelajaran yang mendasari apa ya, yang bisa saya ambil yang ya sebagai pondasi itu seperti kegaiban itu tidak bisa sembarangan diakses. Oh ya. Nah itu kok apa ya, mungkin awalnya mungkin ada, kok saya kak sering mengalami gangguan, tapi soalnya sudah merasakan ya. Ketika saya apa sebenarnya seperti itu, nah akhirnya lambat-lambat saya apa ya, coba amati itulah, misal menjauhkan pikiran dari ke arah situ. Terus ketika saya mengalami apa, ini bukan apa-apa, atau mungkin bukan ini bukan sesuatu yang harus saya khawatirkan, atau terus ya seperti itu sih mas. Sambil apa ya, sambil apa ya,
Ya itu sih mungkin itu aja ya. Ya Mas Fuad ini kan juga belajar juga kan apa ya, ya mempelajari juga bagaimana cara-caranya itu, tapi kembali lagi kepada apa ya, masalah orang belajar kebatinan itu ya yang diserang dulu ya pikirannya itu, karena pikiran itu kan dari kecil hingga besar itu sudah banyak dimasukin data-data kan. Nah, dari data-data itu akan memprogram juga untuk pertumbuhan kita, perkembangan sekarang ini ya akibat dari data-data yang dulu gitu kan. Sehingga jika itu apa ya, kan dulu mungkin kita biasakan dengan data seperti itu, kita jalani hingga jadi kebiasaan, keyakinan, sampai jadi karakter. Nah, ketika itu kita tentang, kita langsung lawan, itu memang sangat susah sekali. Tapi kita harus mencari obatnya dulu, kita kasih pelan-pelan, sehingga yang sakit juga akan merasakan sendiri kan. Oh ternyata gini ya, oh gitu, bahwa sesungguhnya ya masalah yang terjadi itu ya gak semuanya itu masalah gaib, itu juga masalah dari data yang masuk dulu ke pikiran, baru itu diyakinkan dengan perasaan kita. Ya perasaan ini kan juga memancing kan, memancing hal-hal untuk apa yang dipikirkan ini kan. Jadi semakin itu dipancing ya semakin kita akan menemukan apa ya, keanehan, karena pikiran ini yang membuat semuanya itu menuruti kita. Padahal itu sebenarnya fana, atau bisa dibilang itu cuman akal-akalan pikiran ini agar mencukupi keinginan kita. Sama ketika kita berpikir ingin sukses, pada akhirnya ya pikiran ini akan mengusahakannya untuk kita. Begitupun ketika kita berpikir yang apa ya, yang enggak lah, maka pikiran akan mencukupinya untuk ini. Kamu disalahin orang, jadi pikiran ini akan membuat sesuatu apa ya, yang kita akan merasakan, oh iya saya disalahin orang. Nah gitu, bahayanya pikiran itu seperti itu. Sehingga salah berpikir ya juga akan salah semuanya. Makanya hati-hati juga yang baru belajar kebatinan, yang sudah dapat data dulu di pikirannya, itu juga hati-hati. Kita harus membagi juga bahwa di dalam tubuh ini ada batin, ada kondisi normal. Nah, kita harus mempelajari itu dulu untuk agar kita nggak apa ya, keterusan mengikuti alur pikiran kita ini. Soalnya pikiran ini saking perhatiannya untuk kita, kita ingin apa akan diwujudkan oleh pikiran ini. Semisal kita curiga sama orang kan, pikiran ini akan apa ya, mencari bukti-bukti lah tentang orang ini agar orang ini terlihat salah, benar-benar salah di mata kita kan. Padahal ya mungkin dia nggak salah, cuman karena kita meyakini dia salah, sehingga akan ada aja kejadian yang akan membuat dia salah, terlihat salah oleh kita gitu kan. Makanya bahayanya pikiran itu di situ. Kita harus juga mengontrol itu untuk proses belajarnya itu. Makanya untuk di Silo Bareng ini, di Padepokan Jamus Kalimosodo, saya lebih menekankan untuk itu. Kita harus tahu dulu mana kondisi normal, mana kondisi batin, dan aktivitas ini jangan dicampur. Ketika kita kondisi normal, ya udah kita normal aja, lihat laptop. Ketika ada apapun yang terlintas atau terasa, itu ya anggap aja nggak ada apa-apa. Nah ketika kita udah mempelajari kebatinan, nah itu baru kita bisa boleh mengakses apa yang kita rasa, agar kita nggak bingung nanti. Kalau dicampur-campur kita bingung sendiri nanti kan. Pada saat kerja kita ngerasain sesuatu, apa ini ya. Itu sudah membuat diri kita kebingungan lagi. Jadi dipisah dulu. Kalau waktunya normal ya normal, ada batin yang mendekat ya tolak aja. Ketika aktivitas batin ya udah, yang batinnya yang diakses, sehingga ini udah terjaga kan. Ada pembatas ini, nggak tercampur data yang masuk itu, sehingga nggak bingung gitu. Kalau di Silo Bareng
nggak tahu kalau yang di lain tempat kan beda-beda pembelajaran. Nah itu kan, ingat dulu dasar-dasar kebatinan itu apa sehingga kita bisa mempersiapkannya. Atau yang sudah mendapatkan pengalaman, sering melihat atau sering kejadian apa, itu ya mungkin kalau apa ya mungkin nggak langsung percaya 100% dengan perkataan saya, ya mungkin setengah-setengahnya agak diatur juga kan. Ibarat pemikiran kita ini terlalu jauh, kita kendorkan dulu sedikit, ya itu mungkin akan ada efeknya juga kan, untuk membuktikan perkataan saya bagi yang belum tahu saya kan. Jadi caranya begitu. Kalau kalian langsung menabrakkan apa yang kalian tahu dengan apa penjelasan saya, ya kalian nggak akan dapat inti dari apa yang saya maksud. Jadi untuk tahu, untuk mempelajarinya, sampean harus menurunkannya sedikit dari pengalaman, dari apa yang jenengan temukan itu harus diturunin sedikit agar jenengan bisa mendapatkan penjelasan saya ini ada yang diterima. Nah, itu ketika kebenaran atau apapun, ibarat kebenaran lah, ketika kebenaran walaupun sedikit kita terima, itu akan merubah semuanya. Tapi ketika yang saya jelaskan ini salah, walaupun jenengan terima semua ini, ya gak akan ada gak akan merubah jenengan. Jenengan akan seperti itu kalau memang ini salah. Nah, cara membuktikannya itu gitu. Dan belajar di nyata ataupun di online gini boleh baik, memang baik semua, tapi kita harus mengatur pikiran kita agar membeda-bedakan apa yang kita dapat dari sini, apa yang dari sini. Nah, dan untuk apa yang akan kita lakukan, dari semisal dari channel ini kita dapat ini, dari channel ini kita dapat ini, dari channel ini kita dapat ini. Nah, dari teori-teori yang masuk ke kita itu kita harus memisahkan semuanya itu. Kita harus ambil, oh saya mau menjalankan ini dulu, oh saya mau ini dulu gitu. Agar semua gak diterima, dijalanin semua, akhirnya ya tetap kebingungan karena penjelasan tiap orang, tiap guru itu berbeda. Makanya kalian harus menyekatnya, memberikan pageran, oh kalau ini dari guru ini, oh kalau ini dari guru ini. Jangan dicampur adukkan pembelajarannya itu, karena ketika kita mencampur adukannya itu akan saling saling menghancurkan di pikiran ini. Kata guru ini gini, kata ya mungkin awalnya kayak terlihat sama, tapi ketika itu digabungkan, dicampurkan pembelajarannya, akan ada yang saling tonjok menonjok nanti di pikiran ini, gitulah intinya kan. Ya gitulah, belajar spiritual itu kalau alurnya tepat itu mudah, tapi kalau perjalanan kita, alur kita awalnya itu sudah ibarat salah, ya akan susah juga untuk memperbaikinya, karena ego orangnya itu sulit untuk langsung menghancurkan ego orang itu. Kita harus pelan-pelan dulu, harus gini mas gitu. Gak bisa langsung sama harus gini mas, ya itu akan mementalkan apa yang kita berikan kepada orang itu. Ya ini untuk dasar-dasar mempelajari kebatinan itu gini, dasar-dasar. Untuk tingkat lanjutnya, ya nanti kita harus belajar dulu caranya memisahkan kondisi normal, kondisi batin bagaimana. Itu kita nanti akan jelaskan di episode sebelumnya. Ini untuk dasar-dasar, dan untuk orang yang itu senang dengan spiritual atau ada data-data di sini, di yang yang ekstrim lah, yang mungkin lebih ekstrim dari pengalaman Mas Fuad, itu juga harus mungkin dengan mendengar atau ibarat cuma iseng-iseng lah mendengar channel ini, saya nge-share pengalaman diterima sedikit gitu kan, di cara berpikirnya itu diturunin sedikit. Nah, dari jenengan menurunkan sedikit pemikiran itu,
nanti akan ada yang berubah di hidup jenengan. Gak akan lagi pengalaman yang dulu-dulu itu akan hadir ya, gitu. Ya itu kalian harus membuktikan juga omongan ini benar nggak gitu kan. Ketika jenengan juga langsung makan semua kan, yang saya omongin itu juga salah, karena iya kalau benar, kalau salah ya kalian juga akan salah. Jadi dibuktikan dulu, dicari tahu sendiri. Cara kita membuktikan adalah ya kita turuti dulu sedikit demi sedikit apa yang dia katakan kan. Oh saya harus gini dulu. Selama itu nggak keluar dari jalur ya kita ya nggak apa-apa lah diuji kan, cuman menurunkan pikiran aja kan. Ya itulah untuk yang apa ya, yang belajar atau yang senang dengan kegaiban ya hati-hati untuk berpikir, untuk memberikan permintaan kepada pikiran ini kan. Karena pemikiran ini yaitu seperti yang saya bilang tadi, sangat perhatian kepada kita, sehingga apapun yang kita inginkan itu akan diwujudkan oleh pikiran ini. Nggak tahu cara pikiran ini narik sesuatu itu bagaimana, yang penting pikiran ini bisa mewujudkannya. Ya contohnya ya kayak yang tadi itu, ya gitulah. Ya mungkin gitu aja ya Mas dari cerita yang jenengan. Nah itu semoga itu juga bermanfaat bagi orang lain kan. Jadi orang lain itu mungkin bisa, oh ternyata apa yang saya alami itu harus dikaji dulu gitu kan. Gak langsung kita ibarat kayak jenengan setiap rukiah muntah-muntah, jenengan langsung mikirnya yang kayak itu entah disalahi orang atau ada makhluk gitu kan. Mungkin para pemirsa dari cerita jenengan bisa memikirnya ke arah situ. Oh ternyata yang terjadi sama saya itu ya cuman pikiran saya aja yang gini. Oh ternyata gini. Nah itu fungsinya kita sharing dengan berbagai orang itu kan gitu. Dan mungkin ketepaan dari ceritanya Mas Fuad juga itu cuman masalah pemikiran, masalah data yang masuk dulu dari karakter Mas Fuad untuk menanggapi cerita itu kan. Ya gitulah. Tapi untuk besok ini kita akan pindah-pindah Mas. Untuk bintang tamu, untuk teman-teman yang hadir di sini kan beda-beda maksudnya. Sehingga kita bisa mencari tahu lagi nanti cerita dari teman ini bagaimana kan. Ya mungkin cuman itu aja teman-teman dari episode malam hari ini. Dan semoga yaitu harapan kita ya apa yang kami tampilkan akan bermanfaat gitu kan untuk yang menonton. Ya semoga harapan kami diterima atau tidaknya itu ya kembali kepada yang menonton. Kalau nggak diterima ya anggap cuma tontonan biasa, cuma hiburan lah melihat dua orang yang kayak kembar gini kan bajunya. Ya dibuat santai aja. Kita juga nggak memaksakan kehendak kita cuma apa ya berbagi ya Mas ini. Ya berbagi aja. Jadi ya diterima ya alhamdulillah, nggak terima ya alhamdulillah karena sudah mampir di channel kita di Pangroso Channel, gudangnya cara. Ya maklum lah ini untuk masih awal, jadi mungkin akan banyak lah kesalahan atau apa ya nis lah ya Mas yang terjadi. Ya itu nggak apa-apa, yang penting intinya yaitu dari yang saya jelaskan tadi, dari yang cerita Mas Fuad tadi ya. Kalau untuk mau apa ya terjun ke dunia spiritual atau dunia kegaiban, kita harus tahu dasar-dasarnya dulu kan. Ya dasar-dasarnya itu seperti yang tadi itu. Ketika kita nggak melalui dasar-dasar itu, kita langsung das-das lah gitu kan. Ibarat kita harus, kan banyak gitu kan yang baru belajar langsung mau buka mata batin. Dia nggak tahu mata batin itu seperti apa, dasar-dasar kebatinan itu seperti apa. Ya pikiran ini yang akan mencukupinya nanti kan. Kalian cuma akan dinafkahi oleh pikiran, bukan dari kenyataan. Jadi hati-hati juga.
Ya mungkin cuma itu Mas ya, udah panjang ini. Ya terima kasih penonton, semoga yang menonton diberikan kesehatan juga ya Mas. Iya, Dan Mas. untuk kita juga semoga diberikan kesehatan juga lah, saling mendoakan gitu kan. Dan untuk episode selanjutnya ditunggu aja ya. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.